termul yang panas. Kita sebagai pemenang itu happy, bahagia gitu loh. Secara psikologis pendukung Anies itu mengalami kognitif disonansia, di mana dalam bentuk pikirannya itu mereka sudah pasang mindset bahwa Anies itu antitesis Jokowi. Tiba-tiba Anies kirim karangan bunga kepada Jokowi. Nah lo di sini pendukungnya Anies langsung error 404 not found. Otomatis itu. Dan bahkan ada yang ngegas. Buat yang sering ngatain pendukung Pak Jokowi itu termul, nih, ternyata junjungan kalian itu lebih termul daripada termul. Anies dulunya itu pendukung keras Pak Jokowi sampai dijadikan menteri. Artinya Anies juga termul. Kalau kalian menghina termul, sama saja kalian menghina Anies Baswedan. Saya acungi jempol Pak Jokowi mau menerima kunjungan dakwah Ustadz Bashir itu. Bahkan saya terharu Pak Jokowi sambil menjawab salam pada tamunya yang menjadi pimpinan pondok pesantren Ngeruki itu. Pak Jokowi merunduk dan mencium tangan sang Ustadz. Ini buat saya artinya dalam ya. Waduh, ini berita yang bikin rakyat Indonesia kaget sekaligus bingung. Ternyata ada fenomena langka. Mbah Amin Rais mendadak muji Pak Jokowi. Alhamdulillah, akhirnya Mbah Amin kayaknya sudah waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang anak Abah yang tiba-tiba saja pada error semua. Gak main-main, errornya 404 alias not found. Gara-garanya Abah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Iriana sambil mengirim karangan bunga. Padahal di benak anak-anak Abah selama ini ya sudah tertanam bahwa Abah itu adalah antitesisnya Pak Jokowi, musuhnya Pak Jokowi. Lah, melihat Abah ngirim bunga ke Ibu Iriana, mereka langsung error semua. Selain itu juga ada netizen yang mengungkap ya sikap asli si dokter mangkrak teman-teman ya. Tadi ngomongin tentang Abah, sekarang si dokter mangkrak ya, si tipa-tipu ya. Ternyata si tipa-tipu ini walaupun katanya seorang dokter, ternyata di kehidupan sehari-hari suka mencuri makanan teman-teman ya, suka membungkus makanan. Beneran gak sih ya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Inilah aslinya Dokter Tifa guys. Coba kita lihat bersama ya, bagaimana dia kelakuannya ketika di suatu tempat yang di situ banyak makanan. Ternyata orangnya kayak begitu ya. Kurang ajar. Ternyata rekayasa AI itu. Pokoknya jangan macam-macam dengan netizen plus 62 teman-teman ya, karena netizen plus 62 itu aduh udah pada soak ya kan. Nggak punya otak ya kan, nggak punya akhlak. Yang katanya selevel dokter katanya suka membungkus makanan. Saya pikir beneran koclak. Lanjut. Saya acungi jempol Pak Jokowi mau menerima kunjungan dakwah Ustadz Bashir itu. Bahkan saya terharu Pak Jokowi sambil menjawab salam pada tamunya yang menjadi pimpinan pondok pesantren Ngeruki itu. Pak Jokowi merunduk dan mencium tangan sang Ustadz. Ini
buat saya artinya dalam ya. Waduh, ini berita yang bikin rakyat Indonesia kaget sekaligus bingung. Ternyata ada fenomena langka. Mbah Amin Rais mendadak muji Pak Jokowi. Alhamdulillah, akhirnya Mbah Amin kayaknya sudah waras. Biasanya apapun yang dilakukan Pak Jokowi itu selalu salah di mata Mbah Amin. Mau Jokowi makan nasi uduk salah, mau Jokowi minum teh salah, mau Jokowi tersenyum juga salah. Pokoknya hidup Mbah Amin itu hobinya cuma nyalah-nyalahin Jokowi. Sekarang, tiba-tiba beliau salut, angkat jempol, bahkan muji adab Jokowi karena menerima kedatangan Abu Bakar Ba'asyir. Loh, apa jangan-jangan tadi malam Mbak Amin habis kepleset di kamar mandi? Kepalanya nyundul tembok, terus tiba-tiba ingat Tuhan? Iya. Barusan kita menyaksikan ya seorang konten kreator DJ Panci yang kontennya ya semuanya merupakan hasil rekayasa AI ya. Suaranya hasil rekayasa AI tapi menurut saya sangat menghibur sekali mengingat yang dibahas sangat kocak. Siapa lagi kalau bukan Mbah Amin. Mbah Amin mendadak waras, ya mungkin saja obatnya cocok gitu kan. Tetapi biasanya Mbah Amin ini warasnya itu nggak lama, sebentar. Nanti kumat lagi. Atau begini, kenapa Mbah Amin ini pura-pura waras? Karena yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi itu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Kalau masih menyerang Pak Jokowi terkait kunjungannya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ke rumah Pak Jokowi, takut nih. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu banyak sekali muridnya, banyak sekali santrinya. Takut digeruduk ya Mbah Amin ya. Aduh, lanjut. Bilang Mbak, kita berjuang lagi ya Mbak ya. Jangan bikin termul panas. Kok termul yang panas? Kita sebagai pemenang itu happy. Bahagia gitu loh. Biasanya seringkali orang-orang yang merasa sakit hati itu adalah orang-orang yang kalah dalam suatu pertandingan, dalam suatu pertarungan, apalagi dalam pertarungan politik. Orang-orang yang kalah seringkali merasa sakit hati, merasa terzolimi, merasa dicurangi, tapi tidak bisa membuktikan kecurangan tersebut. Seperti itu. Selamat berjuang lagi di 2029 dan kalah lagi. Ngeri. Aduh, udah mulai soak semua nih ya, udah mulai pada error anak-anak abang. Yang asli no tipu-tipu asli dari Hong Kong, astagfirullah. Ternak Mulyono mah malah anteng, nggak mungkin kelojotan, nggak mungkin kebakaran jenggot karena orang yang didukung oleh Ternak Mulyono ini menang, ya kan? Justru kalian ini yang didukung kalah. Aduh, kok bisa kalian ini salah minum obat apa gitu ya? Apa mungkin kebanyakan makan kecubung gitu? Lanjut. Secara psikologis pendukung Anies itu mengalami kognitif dissonance, di mana dalam bentuk pikirannya itu mereka sudah pasang mindset bahwa Anies itu antitesis Jokowi. Tiba-tiba Anies kirim karangan bunga kepada Jokowi. Nah lo di sini pendukungnya Anies langsung error 404 not found. Otomatis itu. Dan bahkan ada yang ngegas, itu kan strategi politik, gitu. Dan bahkan ada yang mengatakan ini kode perlawanan. Pasti ya kan. Padahal di dalam teori itu Anies itu hanya memakai strategi klasik di mana itu yang kalah merangkul. Itu pasti. Inilah sisi apa yang dikatakan dalam pola-pola lama itu sisi gelapnya si Anies bisa terbaca. Jadi gimana teman-teman, masih mau mengatakan Anies itu antitesis Jokowi? Silakan komen di sini sepuas-puasnya. Oke? Sependapat, setuju itu di atasnya setuju teman-teman ya. Anak abah pada kejang-kejang ya dan membela diri.
dan istilah yang menurut saya sangat kocak sekali ya. Pada error 404 not found. Bagi teman-teman yang setiap hari bekerja dengan komputer dan pernah mengakses situs tertentu, ya kan, pernah mengakses web address tertentu, ya, kemudian web addressnya itu tidak ada, ya kan, itu akan ada laporan ya, error 404 not found. Makanya ya kan, pakai otak itu dipakai ya, jangan otak digeser taruh di dengkul ya, tahu gitu langsung error semua. Lanjut. Breaking news. Ternyata Al-Abah Al-Megdi Al-Julidi sekarang jadi termul, guys. Abah termul ya, Abah. Abah gimana sih, Abah? Di saat anak-anak Abah memperjuangkan ya untuk memasukkan Pak Jokowi ke penjara, mengadili Pak Jokowi, ngurusin ijazah Pak Jokowi yang katanya palsu itu. Kok Abah sekarang malah jadi termul sih? Malah ngirim bunga anggrek ke rumahnya Pak Jokowi. Gimana perasaan mereka nanti, Abah? Gimana perasaan Dokter Tipung dan Roy Suryo nanti kalau Abah jadi termul? Mereka sekarang kan lagi gencar-gencarnya nyari nambah jabatan, kerjaan. Kok Abah malah gak tahu terima kasih, malah jadi termul. Tapi ngomong-ngomong, kata anak-anak Abah kalau ke rumah Pak Jokowi itu semuanya dibayar. Orang-orang yang kesana itu dibayar, dikasih bansos. Jangan-jangan Abah juga dikasih bansos. Abah jadi termul. Anies, nganis, bas gitu ya. Kagetkan Jokowi, kirim Iriana kado ultah ke 62 bunga anggrek ungu langka di kediaman. Anak Abah pada stroke massal. Terima kasih Abah kiriman kado anggreknya. Error semua langsung ya, kontan, cespleng. Ya, lanjut. Buat yang sering ngatain pendukung Pak Jokowi itu termul, nih, ternyata junjungan kalian itu lebih termul daripada termul. Anies dulunya itu pendukung keras Pak Jokowi, sampai dijadikan menteri. Artinya Anies juga termul. Kalau kalian menghina termul, sama saja kalian menghina Anies Baswedan. Lah iya, fakta kan? Iya. Abah itu adalah termul sebetulnya ya, dan Abah ini menjadi menteri itu karena jasanya Jokowi. Jadi kita itu harus sadar diri gitu loh. Banyak orang yang derajatnya diangkat itu oleh Jokowi ya. Dengan kata lain, karena menjadi ternak orang mulia jadinya ikut mulia ya. Menjadi ternak Mulyono ya, jadinya menjadi menteri, menjadi komisaris, dan lain sebagainya. Menjadi mulia, ya jelas saja ya, ternaknya orang mulia. Nah begitu mereka balik kanan menyerang Jokowi, akhirnya apa? Nyungsep. Lanjut. Megawati Soekarno Putri bilang gelar akademik yang dimilikinya asli. Dia lagi menyindir Pak Jokowi dan Mas Gibran Raka Buming Raka soal gelar akademik. Jadi, Bu Mega hadir di workshop yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dengan UGM di UGM pada 1 Oktober lalu. Ketua Dewan Pengarah BRIN itu jadi keynote speaker di workshop itu. Semula, Bu Mega bilang soal kesempatannya bisa datang di acara UGM dan BRIN itu. Menurutnya, gak semua orang punya kesempatan bisa bertatap muka secara langsung dengannya. Melalui forum akademik itu, dia ingin berdialog tentang para akademisi, terutama para profesor dan guru besar. Saya ingin menunjukkan kalau perempuan Indonesia itu juga harusnya percaya, katanya. Megawati sebagai ketua umum udah masuk ke UGM untuk memeriahkan UGM, lanjutnya. Dia lalu bertanya ke peserta workshop tersebut berapa jumlah gelar profesor yang dimilikinya. Dia lantas menyebutkan rentetan gelarnya. Keren ya, gelar setumpuk ini, saya sendiri juga heran, katanya. Tapi tidak ada pemalsuan loh ini, lanjutnya yang disambut Rio Forum. Dia juga cerita ketika ditugaskan sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN, dia bertemu dengan para peneliti dan orang yang pinter-pinter. Mereka tidak menganggap saya bodoh, katanya.
Bu Mega juga cerita soal dirinya yang lahir di Yogyakarta, tapi menolak kuliah di UGM yang didirikan ayahnya, Soekarno. Dia sempat ditanya ayahnya kenapa nggak memilih kuliah di UGM dan memilih keluar dari Yogyakarta mencari kampus lain. Saya lahir di Jogja, ngapain kuliah di Jogja lagi? Nanti saya kuper atau kurang pergaulan, katanya menjawab pertanyaan ayahnya. Pertanyaannya, kenapa Bu Mega perlu bilang nggak ada pemalsuan dalam gelar akademiknya ya? Agak sulit percaya kalau jokesnya itu spontan begitu aja. Bisa diduga kuat dia sedang menyindir seseorang dengan jokesnya itu. Dan sindiran itu paling masuk akal diasosiasikan ke Pak Jokowi dan Mas Gibran. Memang siapa lagi tokoh politik yang saat ini digempur habis-habisan dengan isu keaslian gelar akademik selain Pak Jokowi dan Mas Gibran? Bu Mega nampaknya sedang ikut-ikutan menyebarkan narasi yang meragukan keaslian gelar akademik Pak Jokowi dan Mas Gibran. Tentu ini sangat disayangkan ya, mengingat fakta soal keaslian gelar akademik Pak Jokowi dan Mas Gibran sudah sangat terang benderang. Pak Jokowi jelas memiliki gelar akademik S1. Itu didukung kampus Pak Jokowi sendiri, yaitu UGM. Kata UGM, Pak Jokowi emang benar kuliah di Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dan lulus tahun 1985. Ijazahnya asli, arsip akademiknya ada dan tersimpan lengkap di kampus. Begitu juga keaslian gelar akademik Mas Gibran. Management Development Institute of Singapore atau MDIS, tempat kuliahnya Mas Gibran, udah mengkonfirmasinya. Kata MDIS, Mas Gibran adalah mahasiswa penuh waktu di MDIS dari tahun 2007 sampai 2010. Selama periode itu, Mas Gibran menyelesaikan diploma lanjutan. Dia lalu melanjutkan pendidikannya untuk mendapat gelar Bachelor of Science atau Honor di bidang marketing. Gelar itu diberikan oleh mitra Universitas MDIS saat itu, University of Bradford, Inggris. MDIS juga menegaskan mereka salah satu lembaga profesional nirlaba tertua di Singapura. Bu Mega harusnya berpikir dua kali sebelum ikut-ikutan menyebarkan narasi yang meragukan keaslian gelar akademik Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kan partainya sendiri yang mengusung Pak Jokowi dan Mas Gibran. PDIP mengusung Pak Jokowi mulai dari Pilkada Surakarta pada tahun 2005 dan 2010, lalu Pilkada Jakarta tahun 2012 hingga Pilpres tahun 2014 dan 2019. PDIP juga mengusung Mas Gibran di Pilkada Surakarta tahun 2020. Dan selama melalui semua proses itu, baik Pak Jokowi dan Mas Gibran pasti harus melengkapi sejumlah persyaratan, diantaranya riwayat pendidikan. Kalau Bu Mega jokes begitu, artinya dia sedang mendowngrade langkah partainya sendiri. Masa partainya mengusung calon yang diragukan keaslian gelar akademiknya? Apa yang dilakukan Bu Mega ini seperti apa yang digambarkan dalam pepatah, mendulang air terpercik muka sendiri. Bisa dipahami sih ya kalau Bu Mega ikut-ikutan menyebarkan narasi yang meragukan keaslian gelar akademik Pak Jokowi dan Mas Gibran. Hubungan Bu Mega, terutama dengan Pak Jokowi, memang sudah buruk banget. Agak sulit membayangkan terjadi rekonsiliasi antara Bu Mega dan Pak Jokowi dalam waktu cepat. Hubungan Bu Mega dengan Pak SBY aja belum sepenuhnya pulih. Yuk jadi tokoh publik yang bijak. Aduh, sindir ini juga termul nih, ya kan? Nyindir aja kerjaannya. Gelar akademik profesornya asli percuma, honoris causa, ya kan? Loh bang, honoris causa itu apakah tidak membanggakan? Loh, sangat membanggakan. Honoris causa itu adalah gelar yang diberikan oleh lembaga pendidikan tertentu ya. Tertentu, nggak semuanya ya, nggak semuanya bisa. Lembaga pendidikan tertentu ya, itu memberikan gelar kepada seseorang tanpa seseorang itu menempuh pendidikan. Jadi dia dianggap ahlinya ahli tanpa harus sekolah. Nah sekarang pertanyaannya, Mama Ketum ini ahlinya apa? Hah? Ahlinya apa kok dia bisa mendapatkan gelar ini, gelar itu, gelar profesor dari sebuah universitas di luar negeri, gelar profesor dari UGM dan lain sebagainya. Ahlinya ahli apa, keahlian apa yang dimiliki oleh Mama Ketum tanpa sekolah? Kalau nggak ada, maka jangan salahkan jika orang itu menduga. Jangan-jangan ya kan menyetorkan sejumlah uang tertentu demi mendapatkan gelar. Jangan-jangan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya,
atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.